Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, dia adalah seseorang yang lurus, lagi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang yang musyrik. Sesungguhnya, orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 67 hingga 68. Nabi Ibrahim alaihissalam sering disebutkan di dalam Al-Quran dan mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah sebagai contoh bagi manusia. Dia menyampaikan kebenaran dari Allah kepada umatnya yang telah menyembah berhala, dan dia mengingatkan mereka agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Ibrahim tidak mematuhi perintah itu. Bahkan, sebaliknya mereka malah menentangnya. Ketika penindasannya semakin meningkat dari kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pindah kemana saja bersama istrinya, bersama dengan Nabi Lut, dan mungkin dengan beberapa orang yang lainnya menyertai mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Al-Quran juga mengemukakan bahwa dia juga mengikuti jalan hidup yang diikuti Nabi Nuh alaihissalam. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian, kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya, Ibrahim alaihissalam benar-benar termasuk ke dalam golongannya. Quran Surat As-Saffat ayat 79 hingga 83. Pada masa Nabi Ibrahim, banyak orang yang menghuni dataran Mesopotamia dan di bagian tengah dan timur dari Anatolia. Tinggallah orang-orang yang menyembah surga-surga dan bintang-bintang. Tuhan yang mereka anggap paling penting adalah Sin, yaitu dewa rembulan. Tuhan mereka ini dipersonifikasikan sebagai seorang manusia yang berjenggot sangat panjang, memakai pakaian panjang, membawa rembulan berbentuk bulan sabit di atasnya. Lagian, orang-orang tersebut membuat hiasan gambar-gambar timbul dan pahatan-pahatan atau patung dari Tuhan mereka itu. Dan itulah yang mereka sembah. Hal ini merupakan sistem kepercayaan yang tersebar luas ketika itu, yang mendapatkan tempat persemayannya di Timur Tengah, di mana keberadaannya terpelihara dalam jangka waktu yang lama. Orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut terus saja menyembah tuhan-tuhan tersebut hingga sekitar tahun 600 Masehi. Sebagai akibat dari kepercayaan itu, banyak bangunan yang dikenal dengan nama zigurat, yang dulu dipakai sebagai observatorium atau tempat penelitian bintang-bintang, sekaligus sebagai kuil, tempat peribadatan yang dibangun di daerah yang membentang sejak dari Mesopotamia hingga ke kedalaman Anatolia. Disinilah beberapa tuhan, terutama dewa rembulannya bernama Sin, disembah oleh orang-orang ini. Kepercayaannya hanya bisa ditemukan dalam penggalian arkeologis yang dilakukan saat ini. Telah disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Ibrahim alaihissalam menolak penyembahan tuhan-tuhan tersebut dan berpegang teguh kepada Allah saja, satu-satunya Tuhan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, perjalanan hidup Ibrahim digambarkan sebagai berikut. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, yaitu Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya
agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia pun berkata, "Inilah Tuanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia pun berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia pun berkata, "Inilah Tuanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia pun berkata, "Sesungguhnya, jika Tuanku tidak memberikan petunjuk, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia pun berkata, "Inilah Tuanku, ini lebih besar." Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia pun berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Quran Surat Al-An'am ayat 74 hingga 79. Dalam Al-Quran, tempat kelahiran Ibrahim dan tempat di mana dia tinggal tidak dikemukakan dengan terperinci, tetapi diindikasikan bahwa Ibrahim dan Lut tinggal di tempat yang saling berdekatan satu sama lain. Dan malaikat yang diutus kepada umat Nabi Lut juga mendatangi Ibrahim dan memberitahukan pada istrinya suatu berita gembira tentang bayi laki-laki yang dikandungnya. Sebelum para malaikat itu pergi melanjutkan perjalanan mereka menuju kepada Nabi Lut alaihissalam. Cerita penting tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran yang tidak disebutkan dalam perjanjian lama adalah tentang pembangunan Ka'bah. Dalam Al-Quran, kita diberitahukan bahwa Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan putranya yaitu Ismail. Sekarang ini, satu-satunya hal yang diketahui oleh ahli sejarah tentang Ka'bah adalah bahwa Ka'bah merupakan tempat yang suci sejak masa yang sangat tua. Adapun penempatan berhala-berhala pada Ka'bah selama masa jahiliyah berlangsung sampai diutusnya Nabi Muhammad, dan itu merupakan penyimpangan dan kemunduran atas agama suci ilahi yang pernah diwahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kemungkinan besar merupakan sumber paling detail dalam hal-hal yang berkenaan dengan Ibrahim, meskipun banyak di antaranya yang mungkin tidak bisa dipercaya. Menurut pembahasan dalam Perjanjian Lama, Ibrahim lahir sekitar 1900 sebelum Masehi, yaitu di kota Ur, yang merupakan salah satu kota terpening saat itu, yang berlokasi di timur tengah dataran Mesopotamia. Pada saat ia lahir, Ibrahim belum bernama Ibrahim, tetapi Abram. Namanya kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu hari. Menurut Perjanjian Lama, Tuhan meminta Ibrahim untuk mengadakan perjalanan untuk meninggalkan negeri dan masyarakatnya menuju ke suatu negeri yang tidak pasti dan memulai sebuah masyarakat baru di sana. Abram pada usia 75 tahun mendengarkan seruan atau panggilan itu, dan kemudian ia melakukan perjalanan bersama istrinya yang mandul, yaitu yang bernama Sarai, yang kemudian dikenal dengan nama Sarah, yang berarti putri raja, dan merupakan anak dari saudaranya yang bernama Lut. Dalam perjalanan menuju ke tanah yang terpilih, mereka singgah di Haran untuk sementara waktu, dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka sampai di tanah Kanan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, mereka diberikan wahyu oleh Allah berupa pemberitahuan bahwa tempat tersebut secara khusus dipilihkan oleh Allah untuk mereka dan dianugerahkan buat mereka. Ketika Abram mencapai usia 99 tahun, dia kemudian membuat perjanjian dengan Allah, dan kemudian namanya dirubah menjadi Ibrahim. Dia meninggal pada usia 175 tahun dan dikubur di Gua Macpelah yang berdekatan dengan kota Hebron. Tanah tersebut sebenarnya dibeli oleh Ibrahim dengan sejumlah uang, dan itu merupakan kekayaannya dan keluarganya yang pertama di tanah yang dijanjikan itu. Tempat kelahiran Ibrahim menurut Perjanjian Lama. Tempat dilahirkannya Ibrahim tetaplah merupakan sebuah isu yang diperdebatkan.
orang Kristen dan Yahudi, menyatakan bahwa Ibrahim dilahirkan di sebelah selatan Mesopotamia. Pemikiran yang lazim dalam dunia Islam adalah bahwa tempat kelahirannya adalah di sekitar Urfa Haran. Beberapa penemuan baru menunjukkan bahwa tesis dari kaum Yahudi dan Kristen tidaklah menyiratkan kebenaran yang seutuhnya. Orang Yahudi dan Kristen menyandarkan pendapat mereka pada Perjanjian Lama, karena dalam Perjanjian Lama tersebut, Ibrahim dikatakan telah dilahirkan di kota Ur, sebelah selatan Mesopotamia. Setelah Ibrahim lahir dan dibesarkan di kota ini, ia diceritakan telah menempuh sebuah perjalanan menuju Mesir, dan dalam perjalanan tersebut, mereka melewati suatu tempat yang dikenal dengan nama Haran, yaitu di wilayah Turki. Meskipun demikian, sebuah manuskrip Perjanjian Lama yang ditemukan baru-baru ini telah memunculkan keraguan tentang kesahihan atau validitas dari informasi di atas. Banyak peneliti Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa kata-kata Ur tidak akurat, atau bahwa Ibrahim tidak dilahirkan di kota Ur, dan mungkin juga tidak pernah mengunjungi daerah atau wilayah Mesopotamia. Di samping itu, nama-nama beberapa lokasi serta daerah yang disebutkan telah berubah karena perkembangan zaman. Pada saat ini, dataran Mesopotamia biasanya merujuk kepada tepi sungai sebelah selatan dari dataran Irak, yaitu di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Lagi pula, 2 milenium atau 2000 tahun sebelum kita, daerah Mesopotamia digambarkan sebuah daerah yang letaknya lebih ke utara, bahkan lebih jauh ke utara sejauh Haran, dan membentang sampai ke daerah yang saat ini merupakan daratan Turki. Karena itulah, bila sekalipun kita menerima pendapat bahwa dataran Mesopotamia yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, tetap saja akan terjadi misleading atau keliru bahwa Mesopotamia 2 milenium yang lebih awal dan Mesopotamia hari ini adalah sebuah tempat yang persis sama. Bahkan, seandainya juga ada keraguan serius dan ketidaksepakatan tentang kota Ur sebagai tempat kelahiran Ibrahim, tetapi ada sebuah pandangan umum yang disetujui, yaitu tentang fakta bahwa Haran dan daerah yang melingkupinya adalah tempat di mana Nabi Ibrahim hidup. Lebih dari itu, penelitian singkat yang dilakukan terhadap isi Perjanjian Lama memunculkan beberapa informasi yang mendukung pandangan bahwa tempat kelahiran Nabi Ibrahim adalah Haran. Sebagai contoh, di dalam Perjanjian Lama, daerah Haran ditunjuk sebagai daerah Artam. Disebutkan bahwa orang yang datang dari keluarga Ibrahim adalah anak-anak dari seorang Arami. Identifikasi penyebutan Ibrahim, yaitu dengan sebutan seorang Arami, menunjukkan bahwa beliau melangsungkan kehidupannya di daerah ini. Dalam berbagai sumber agama Islam, terdapat bukti yang kuat bahwa tempat kelahiran Ibrahim adalah Haran dan Urfa. Di Urfa, yang disebut dengan kota para nabi, ada banyak cerita dan legenda tentang Ibrahim alaihissalam. Perjanjian Lama dirubah. Perjanjian Lama dan Al-Quran dalam mengungkapkan kisah tentang Ibrahim tampaknya hampir-hampir menggambarkan dua orang sosok nabi yang berbeda, yang bernama Abraham dan juga Ibrahim. Dalam Al-Quran, Ibrahim diutus sebagai rasul bagi sebuah kaum penyembah berhala. Kaum Ibrahim tersebut menyembah surga-surga, bintang-bintang, dan rembulan serta berbagai sembahan lain. Dia berjuang melawan kaumnya dan selalu berusaha untuk mencoba agar mereka meninggalkan kepercayaan-kepercayaan tahayul dan secara tidak terhindarkan. Hal itu juga telah membangkitkan nyala api permusuhan dari seluruh masyarakatnya, bahkan termasuk ayahnya sendiri. Sebenarnya, tak ada satupun dari hal yang disebutkan di atas diceritakan dalam Perjanjian Lama. Dilemparkannya Ibrahim ke dalam api, bagaimana Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh masyarakatnya, tidaklah disebutkan dalam Perjanjian Lama. Secara umum, Ibrahim digambarkan sebagai nenek moyang bangsa Yahudi dalam Perjanjian Lama. Hal ini menjadi bukti bahwa pandangan di dalam Perjanjian Lama ini dibuat oleh para pemimpin masyarakat Yahudi yang mencoba memberikan pijakan di masa yang akan mendatang.
Bangsa Yahudi percaya bahwa mereka adalah kaum yang selalu dipilih oleh Tuhan dan merasa lebih unggul dari yang lainnya. Mereka dengan sengaja dan penuh keinginan untuk mengubah kitab suci mereka dan membuat penambahan-penambahan serta berbagai pengurangan berdasarkan keyakinan mereka. Inilah sebabnya mengapa Ibrahim digambarkan sebagai nenek moyang bangsa Yahudi. Penganut Kristen yang percaya terhadap perjanjian lama kemudian berpikir bahwa Ibrahim adalah nenek moyang bangsa Yahudi. Namun, hanya terdapat satu perbedaan. Menurut penganut Kristen, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, namun ia adalah seorang Kristen. Penganut Kristen yang tidak begitu memperhatikan konsep mengenai ras atau suku bangsa, sebagaimana dilakukan Yahudi, mengambil pendirian ini, dan hal ini menjadi salah satu penyebab perbedaan dan pertentangan di antara kedua agama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah kamu ini membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka, kenapa kamu membantah dalam hal yang tidak kamu ketahui? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, dia adalah seseorang yang lurus, lagi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali-kali, bukanlah dia dari golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi Muhammad serta orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 65 hingga 68. Di dalam Al-Quran sangatlah berbeda dengan apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Ibrahim adalah seseorang yang memperingatkan kaumnya agar mereka takut kepada Allah, serta bahwa dia adalah seseorang yang berperang atau berjuang melawan kaumnya itu pada akhirnya. Dimulai sejak masa mudanya, ia memperingatkan kaumnya yang menyembah berhala-berhala untuk menghentikan perbuatan mereka itu. Sebagai reaksi, kaumnya bertindak dengan mencoba untuk membunuh Ibrahim alaihissalam untuk menghindar dari kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya. Maka, Ibrahim pun akhirnya berpindah tempat. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan sebuah risalah tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk kesyirikan. Beliau adalah bapak para nabi dan rasul, dan juga nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di sebuah negeri Mausul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Ayah beliau bernama Azar, yang merupakan seorang seniman yang ahli membuat patung-patung tersebut. Beliau juga masih keturunan dari Sam bin Nuh, yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu, negeri Mausul dikuasai oleh Raja Namrud yang sangat sombong dan angkuh. Bahkan, ia pun mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud mendapat mimpi buruk bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya dan kemudian akan menghancurkan tuhan-tuhannya. Karena itu, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di negerinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi ibu Nabi Ibrahim dari kekejaman Raja Namrud, sehingga kehamilannya tidak diketahui oleh orang-orang. Beliau melahirkan Nabi Ibrahim di sebuah gua yang tersembunyi dan menyusuinya di sana selama beberapa tahun. Kemudian, beliau membawanya pulang ke rumahnya dan menitipkannya kepada ayahnya. Masa kecil Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang cerdas dan berakal sehat sejak kecil. Beliau selalu bertanya-tanya tentang patung-patung yang dibuat oleh ayahnya, kemudian disembah oleh kaumnya. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung itu dapat memberi manfaat atau mudarat kepada manusia. Beliau juga tidak percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan, karena ia hanya seorang manusia biasa. Kemudian beliau mulai mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, dan segala makhluk. Beliau mengamati alam semesta dengan teliti dan mendapati bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersifat fana dan berubah-ubah. Beliau menyadari bahwa Tuhan Yaha adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak beranak dan tidak diperanakan pula. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau mulai menyatakan kebenaran tauhidnya di hadapan ayahnya dan kaumnya. Beliau menasihati mereka agar meninggalkan penyembahan berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, ataupun bergerak. Beliau juga menantang Raja Namrud untuk membuktikan kekuasaannya sebagai Tuhan. Namun, ayahnya dan kaumnya tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ia marah dan mengancamnya. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian api. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung-patung di kuil, kecuali patung terbesar, sebagai bukti bahwa patung-patung itu tidak berdaya, kaumnya marah besar dan memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau dengan menjadikan api itu dingin dan damai bagi beliau. Ujian hijrah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhasil mengajak kaumnya beriman, beliau memutuskan untuk hijrah, meninggalkan negerinya bersama istrinya Sarah dan keponakannya yaitu Lut. Beliau berkelana ke berbagai negeri seperti Mesir, Palestina, Suriah, hingga Mekah. Ujian istri kedua. Ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah berada di Mesir, mereka bertemu dengan Fir'aun yang terpesona oleh kecantikan Sarah. Raja Fir'aun ingin mengambil Sarah sebagai istrinya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Sarah dengan mengirimkan malaikat Jibril yang menambah Raja Fir'aun setiap kali ia mendekati Sarah. Akhirnya, Raja Fir'aun melepaskan Sarah dan memberinya seorang budak perempuan, yaitu bernama Hajar sebagai hadiah. Sarah kemudian menyerahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian dijadikannya sebagai istri keduanya. Ujian anak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua dan belum memiliki anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beliau seorang anak laki-laki dari istrinya Hajar yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai ujian bagi keimanannya. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail pun bersedia menaati perintah Allah dengan penuh kesabaran dan ketawakalannya. Namun, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba yang disembelih sebagai kurban. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail dan memberikan beliau seorang anak laki-laki lagi dari istrinya Sarah, yaitu yang diberi nama Ishak. Ujian pembangunan Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail sudah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk membangun Ka'bah di Mekah sebagai rumah ibadah pertama bagi umat manusia. Nabi Ibrahim dan Ismail pun bekerja keras untuk mengumpulkan batu-batu dan menempatkannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ka'bah selesai dibangun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia untuk datang berhaji ke Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumandangkan azan yang didengar oleh seluruh makhluk di bumi dan langit. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi tempat suci bagi umat Islam
yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Ujian debat dengan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke negerinya setelah membangun Ka'bah, beliau masih berusaha mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Namun, kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bahkan mencela dan menghina Nabi Ibrahim dan Tuhan yang beliau sembah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun membantah mereka dengan argumentasi yang logis dan tegas. Beliau menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada siapapun. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan memberi rezeki bagi semua makhluk di bumi. Beliau juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, dan segala yang ada di antaranya. Beliau juga menantang mereka untuk membuktikan kekuatan Tuhan-Tuhan mereka jika mereka benar-benar yakin. Namun, kaumnya tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan, mereka menjadi semakin marah dan sombong. Wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Beliau dimakamkan di samping istrinya Sarah, yaitu di Gua Mahpela di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan yang mulia dari anak-anaknya, yaitu Ismail dan Ishak, yang menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan bagi umat Islam dalam hal keimanan, ketaatan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga disebut sebagai Al-Khalil atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedekatan dan kecintaannya kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh tuannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Lalu Ibrahim pun menunaikannya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim pun berkata, "Dan jadikanlah imam juga dari keturunanku." Allah pun berfirman, "Perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain dari Allah. Kami ingkari kamu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian sampai selama-lamanya. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tubuhnya tidak hangus terbakar api. Keberanian Nabi Ibrahim menentang Namrud membuat raja itu murka, karena selain takut ramalan di masa lalunya, terwujud juga pengikutnya semakin berkurang. Dengan demikian, harta kekayaannya juga tak melimpah ruah seperti sedia kala. Guna mencegahnya, maka ia melakukan berbagai cara, termasuk salah satunya dengan membakar Nabi Ibrahim di api yang menyala. Fakta yang mengejutkannya, ternyata tubuh Nabi Allah tidak tersentuh api sama sekali. Bahkan, dikatakan rasanya sangat dingin. Kejadian ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69, yang sekarang sering dijadikan salah satu ayat ruqyah.
dapat mengeluarkan madu dari jarinya saat masih kecil. Ibrahim ditinggal oleh ibunya di dalam gua sendirian karena menghindari terjadinya pertumpahan darah. Ibunya pun mengunjungi tidak sering. Namun anehnya, dari jari putranya dapat mengeluarkan madu, sedangkan bagian lainnya terdapat keju sehingga nutrisi tetap terpenuhi meski terlihat kekurangan asupan. Nabi Ibrahim alaihissalam kecil dapat tumbuh lebih pesat jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya. Bahkan ketika keluar gua, usianya sudah terlihat layaknya 12 tahun. Keajaiban ini tidak dimiliki semua nabi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keajaiban sesuai dengan kebutuhan masing-masing, menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kejadian ini diabadikan dalam salah satu surah, yaitu Al-Baqarah ayat 260, yang mengesahkan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim belum mempercayai tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk mati yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh manusia normal. Dalam Quran surat Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mencincang tubuh burung, kemudian meletakkannya di atas bukit. Selanjutnya beliau harus memanggilnya dan kejadian ajaib berlangsung. Makhluk tersebut hidup kembali sehingga dapat terbang menghampirinya, mengubah pasir menjadi makanan. Mukjizat sendiri merupakan kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Oleh sebab itu, hal itu ada banyak hal yang tidak mungkin bisa terjadi, termasuk mengubah pasir menjadi makanan. Awal mula kejadiannya saat Ibrahim alaihissalam mendatangi Namrud untuk mendapatkan makanan. Namun, harapannya ternyata pupus karena tetap teguh dengan pendiriannya ketika ditanyakan siapa tuannya. Kejadian ajaib dimulai saat ia membawa pasir dari Namrud pulang ke rumah. Pada keesokan harinya, isi kantongnya pun penuh dengan bahan masakan berupa sayuran dan daging. Keluar susu dari ibu jarinya. Masih berkenaan dengan cerita mengenai kelahirannya, meski tinggal di gua sendirian yang sepi dan jauh dari kampung, namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya. Pada saat ibunya menjenguk, ternyata Ibrahim kecil sedang menghisap susu dari ibu jarinya, sehingga kebutuhan makanannya terpenuhi. Anehnya lagi, bagian wajahnya terlihat bercahaya tepatnya di kening. Saat itulah ibunya mulai berpikir betapa spesial putranya itu. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tentunya khusus untuk hambanya yang nantinya akan menyebarluaskan dinul haq dan ajaran mengenai keesaan. Orang pertama yang membangun Ka'bah. Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Mekah yaitu adalah Ka'bah. Sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia. Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Prosesnya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah dengan desain yang sangat menakjubkan. Pada awalnya, Allah memerintahkan untuk membangunkan rumah untuknya, kemudian mengutus awan untuk menanyakan kepada Ibrahim apakah tugasnya sudah dilaksanakan. Setelah mendapatkan jawaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mendatangkan pondasi. Lalu beliau serta putranya meninggikan bangunan tersebut. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.